Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bekti Sri Bakti dengan NIM C1C02055 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori dan pengembangan hipotesis dalam mata kuliah metodologi penelitian. Masuk ke materi pertama, pengertian teori. Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik menurut William Wiersma dalam Sugiono 2010. Dengan demikian, dapat dibedakan antara lain teori ini. Yang pertama, teori yang deduktif, yaitu yang memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Yang kedua, teori yang induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik. Ini dijumpai pada kaum behavioris. Yang ketiga, teori yang fungsional. Dalam teori yang fungsional ini tampak suatu interaksi berpengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Berdasarkan tiga pandangan ini, dapatlah disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai berikut. Yang pertama, teori menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Yang kedua, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasi. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu deskripsi teori. Deskripsi teori dalam satu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori atau bukan sekadar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang teliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel diteliti, maka akan semakin banyak teori yang ditemukan. Langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan yang dapat banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Yang keenam, deskripsikan teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu hipotesis. Pengertian dari hipotesis adalah: hipotesis ini berasal dari kata hypo, yang berarti sebelum, dan tesis, yang berarti pernyataan atau pendapat. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Istilah hipotesis telah didefinisikan dalam beberapa definisi, di antaranya adalah, contohnya ya, James E. Grayton, hipotesis merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang memprediksi situasi yang akan diamati. Yang kedua, Lundberg, hipotesis merupakan sebuah generalisasi yang bersifat tentatif, sebuah generalisasi tentatif yang valid yang masih harus diuji. Yang ketiga ada John Webes, hipotesis merupakan prediksi yang baik atau kesimpulan yang dirumuskan dan bersifat sementara. Hipotesis diadopsi untuk menjelaskan fakta-fakta atau kondisi yang diamati dan untuk
membimbing dalam penyelidikan lebih lanjut. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu menyusun hipotesis. Yang pertama ada deduktif, yang kedua induktif. Aku akan jelaskan yang deduktif terlebih dahulu. Maksud deduktif di sini adalah penyusunan hipotesis secara deduktif adalah penyusunan hipotesis yang ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi atau hubungan antara dua konsep. Misalnya ada teori A yang terdiri atas proposisi X, Y, dan Y, Z, dan X, Z. Dari ketiga proposisi itu, dipilih proposisi yang diminati dan relevan dengan peristiwa pengamatan. Misalnya proposisi X, Y. Bertitik tolak dan proposisi itu diturunkan hipotesis secara deduksi. Konsep-konsep yang terdapat dalam proposisi diturunkan dalam pengamatan menjadi variabel-variabel yang nantinya menjadi hipotesis. Contoh, proposisi makin cepat perkembangan komunikasi, makin tinggi kecerdasan penduduk. Konsepnya yaitu X itu komunikasi dan Y itu kecerdasan. Lanjut yang kedua, induktif. Induktif adalah penyusunan hipotesis secara induktif adalah penyusunan hipotesis yang berangkat dari pengalaman kita di masa lampau. Contohnya, kita mengetahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis. Ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Masuk materi selanjutnya. Syarat penyusunan hipotesis. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada penyusunan hipotesis yang pertama ada hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Maksudnya, kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Contohnya, anak-anak harus hormat kepada orang tua. Kalimat ini bukan hipotesis. Lain halnya jika dikatakan kepatuhan anak-anak kepada orang tua mereka makin menurun. Yang kedua ada operasional. Variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, menyatakan hubungan hipotesis harus menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Masuk ke materi selanjutnya. Ada karakteristik hipotesis. Kriteria-kriteria tersebut untuk menilai kelayakan hipotesis yang diajukan. Antara lain yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Suatu hipotesis harus merupakan penjelasan yang mungkin mengenai apa yang harusnya diterangkan. Ini adalah kriteria yang sudah jelas dan penting. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Maksudnya, suatu hipotesis harus mampu menerka atau menduga hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus dapat diuji. Dikatakan bahwa sifat terpenting dari hipotesis yang baik adalah kemampuannya untuk diuji. Suatu hipotesis yang dapat diuji berarti dapat ditahqiqkan atau verifiable. Artinya deduksi, kesimpulan, dan perkiraan dapat ditarik dari hipotesis tersebut, sehingga dapat dilakukan pengamatan empiris yang akan didukung dan tidak mendukung hipotesis tersebut. Yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Hipotesis yang dikemukakan hendaknya tidak bertentangan dengan hipotesis, teori, dan hukum-hukum yang sebelumnya sudah mapan. Di dalam sejarah ilmu pengetahuan, diketahui bahwa orang-orang seperti Einstein dan Newton, Darwin, Copernicus, dan lain-lainnya telah mengembangkan hipotesis yang benar-benar revolusioner dan bertentangan dengan pengetahuan yang telah diterima oleh pada masa itu. Yang kelima, hipotesis hendaknya dinyatakan sederhana dan seringkas mungkin. Menyatakan hipotesis secara sederhana bukan saja memudahkan pengujian hipotesis tersebut, melainkan juga dapat menjadi dasar bagi penyusunan laporan yang jelas dan mudah dimengerti pada akhir penyelidikan. Materi selanjutnya, ada jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan lawan dari apa yang diharapkan atau diprediksi oleh peneliti. Disebut dengan hipotesis nol karena menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada hubungan antara hal yang diteliti. Yang kedua ada hipotesis alternatif.
Hipotesis alternatif ini, jika diuji statistik, menunjukkan bahwa perbedaan yang diamati terjadi bukan karena faktor kebetulan, melainkan perbedaan yang nyata serta bukti-bukti yang telah mencukupi. Maka hipotesis nol tidak dapat diterima. Hipotesis alternatif yang banyak dibangun dari literatur yang studi yang telah ada menjadi asumsi yang dapat diterima. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yang sudah saya jelaskan adalah dalam melakukan suatu penelitian terhadap fenomena sosial, seorang peneliti tidak dapat bekerja dengan baik tanpa suatu sistematika yang sesuai. Untuk menemukan jawaban yang sesuai serta memuaskan, peneliti harus memahami kaidah dan dalam meneliti. Tahapan awal dari suatu penelitian adalah menciptakan pertanyaan mengenai suatu fenomena yang dipilih untuk diteliti. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan definisi, fakta, dan nilai suatu objek kajian. Teori yang deduktif memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Teori yang induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Teori yang fungsional di sini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Dan ada dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kerja yang juga bisa disebut alternatif, atau hipotesis nol bisa disebut juga hipotesis statistik. Sehubungan dengan perumusan hipotesis, maka ada dua kekeliruan yang kita buat. Yang pertama, menolak hipotesis yang harusnya diterima disebut kekeliruan alfa, dan menerima hipotesis yang seharusnya ditolak disebut kekeliruan beta. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nah, di sini saya Beta Sri Bakti dengan NIM C1C020055 ingin menutup presentasi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.